Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Pada suatu hari, ada seorang wanita dari Bani Israel berjalan dengan rasa sedih. Ia mengenakan pakaian hitam yang menandakan bahwa ia sedang berduka cita. Kerudungnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia memiliki ciri fisik yang sempurna sebagai wanita. Namun dengan itu semua, ia tidak dapat menghapus kesedihan yang telah merusak harga dirinya karena melakukan zina. Ia perlahan melangkah menuju rumah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ia mengetuk pintu rumahnya sembari mengucap salam. Tak lama kemudian terdengarlah suara dari dalam rumah, "Silahkan masuk." Lalu perempuan cantik itu berjalan masuk sambil kepalanya menunduk dan air matanya mengalir terus. Kemudian ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu?" tanya Nabi Musa. Lalu perempuan itu menjawab, "Saya takut mengatakannya," jawab wanita tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," jawab Nabi Musa dengan rasa penasaran. Maka perempuan itu pun bercerita bahwa ia telah berzina. Mendengar itu kemudian Nabi Musa terkejut. Lalu perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun hamil, dan setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya hingga ia wafat." Jawaban wanita itu sambil menangis. Nabi Musa pun sangat marah dengan mengatakan, "Perempuan bejat, pergilah kamu dari sini, agar azab Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu." Teriak Nabi Musa dengan memalingkan wajahnya karena ia sangat marah. Kemudian perempuan cantik itu merasa hatinya sangat hancur. Lalu ia keluar dari dalam rumah Nabi Musa dan tidak tahu mau kemana lagi ia akan mengadu. Dan sama sekali ia tidak tahu mau pergi ke arah mana. Jika seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana jika manusia lain bakal menerimanya? Pikirannya terbayang-bayang dengan dosa dan kekejaman terhadap perbuatannya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun mendatangi Nabi Musa dan bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun penasaran, lalu bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita berzina dan pembunuh itu? Apakah betul ada dosa yang lebih besar melebihi perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita itu?" "Ada," jawab malaikat Jibril. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Sambil terkejut mendengar penjelasan malaikat Jibril, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali padanya. Kemudian ia mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh untuk memohon ampunan kepada Allah untuk perempuan itu. Nabi Musa telah sadar, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesali adalah sama saja seperti berpendapat sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang-orang yang bertaubat dan menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh, berarti ia masih memiliki iman pada dirinya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan yang ketaatan padanya. Itulah sebab Allah Subhanahu wa taala pasti mau menerima kedatangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengqadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya ialah 1000 tahun di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.